Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Ayo Menanam, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Teman-teman Ayo Menanam, hari ini kami update dan informasikan pada teman-teman tanaman cabai merah keriting kami yang kami coba tanam di 2 bedeng ini teman-teman. Untuk usianya ini sudah 14 hari sejak kami pindah tanam ke dalam bedengan ini. Untuk kondisinya ini alhamdulillah teman-teman, dari tanaman cabai merah keriting sekian tanaman yang kami tanam, alhamdulillah untuk sementara tidak ada yang mati. Dan untuk mengetahui update-nya ini kami update dari sebelah sini teman-teman. Ini alhamdulillah pertumbuhannya di umur 14 HST ini cukup normal menurut kami teman-teman. Dan untuk hama ini sudah mulai ada tungu-tungu yang menghinggapi pada daun-daun muda seperti ini teman-teman, di pucuk-pucuk ujung-ujung daun ini teman-teman. Untuk hama yang lain alhamdulillah tidak ada untuk sementara. Dan untuk gulma-gulma juga belum banyak teman-teman, baru 1-2 yang ada ini di umur 14 hari setelah pindah tanam ini teman-teman. Dan ini kondisinya alhamdulillah menurut kami cukup bagus dan subur juga teman-teman. Ini terkena angin teman-teman karena tidak kami timbun. Dan bedengan sebelah sini juga alhamdulillah teman-teman tidak ada yang mati dari satu bedeng ini. Untuk kondisinya sama menurut kami cukup subur juga. Dan untuk hama yang ada adalah kutu-kutuan ini teman-teman yang menyerang. Kalau hama yang lain alhamdulillah tidak ada. Sama gulma seperti ini teman-teman. Seperti ini sudah mulai tinggi-tinggi. Waktunya ini dihilangkan, dicabuti. Dan juga untuk keriting ataupun yang lain alhamdulillah masih aman sampai di umur 14 hari sejak kami pindah tanam ini teman-teman. Untuk perawatan, untuk pemupukan pertama kami lakukan di 7 HST. Dan hari ini di 14 HST ini kami lakukan pemupukan lagi, pemupukan susulan yang kedua teman-teman. Tapi ini ada satu yang roboh teman-teman. Oh ini teman-teman ada satu yang roboh. Ini ada batangnya terkelupas. Mungkin ini dimakan hama. Ini kulitnya tidak ada. Ini akan kami ganti dengan semaian yang baru teman-teman. Ini ada satu yang tapi masih hidup, tapi dalam keadaan roboh. Ini coba akan kami tambah satu lagi semaian yang baru. Dan ini kami luruskan dengan ajir supaya siapa tahu bisa pulih teman-teman dari kulit yang terkelupas ini. Dan ini teman-teman untuk pemupukan sistem kocor, walaupun ini di musim hujan tetap kami lakukan sistem kocor. Ini sudah kami siapkan setengah ember airnya. Dan untuk pupuk di minggu kedua ini atau di umur 14 hari sejak kami pindah tanam ini, kami masih menggunakan pupuk NPK, pupuk yang gampang carinya di toko pertanian ini banyak. Dan juga kami tambah dengan pupuk TSP. Untuk pupuk TSP nya ini sudah kami takar ini untuk setengah ember ini 3 sendok. Nanti untuk pupuk NPK nya 6 sendok teman-teman. Ini untuk pupuk TSP nya kami rendam dulu. Ini tadi kami rendam dengan larutan EM4 supaya cepat larut. Kapan hari saya coba juga dengan direndam dengan larutan EM4 seperti ini. Dalam waktu sekitar 15 menit sudah larut seperti ini teman-teman. Cukup gampang melarutkan. Karena kalau pengalaman kami selama kami langsung larutkan di dalam air ini, untuk larutnya agak susah. Dan ini kami coba dengan larutan EM4 dan ternyata ini tadi sekitar 10-15 menit sudah larut seperti ini teman-teman. Dan ini pupuk NPK nya untuk setengah ember ini kami tambahkan 6 sendok.
2 3 4 5 6 sendok pupuk NPK teman-teman, dan 3 sendok pupuk TSP yang sudah kami larutkan dalam cairan EM4. Ini mudah larut teman-teman dengan bantuan cairan EM4, dan ini kita satukan dengan pupuk NPK nya teman-teman. Larut teman-teman. Dan setelah larut seperti ini teman-teman, baru diaplikasikan. Cukup 1 gelas untuk 1 lubang tanam seperti ini. Dan ini untuk jarak tanamnya ini sangat rapat teman-teman. Kami coba dengan jarak 30 cm per tanaman teman-teman. Mungkin untuk jarak 30 cm ini kurang ideal untuk tanaman cabai merah keriting teman-teman, karena biasanya cabai merah keriting itu untuk kalau sudah besar jarak rentang percabangannya cukup lebar teman-teman. Tapi ini kami coba untuk menghemat lahan lah teman-teman, karena kami cuma mempunyai lahan sempit, dan untuk menyalurkan hobi dan juga untuk memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus dahulunya. Sekarang kami bersihkan, kami cangkul, dan kami tanami dengan sayur-sayuran seperti ini teman-teman. Ada cabai, yang di sebelah sana ada kacang panjang, ada buncis, dan ada mentimun. Ada juga di bagian tengah itu kami tanami sawi teman-teman, karena menunggu nanti kalau cabai ini belum bisa dipanen, sawinya sudah bisa panen, karena cukup singkat juga masa panen sawi, sekitar 25 hari sejak dipindah dari persemaian. Untuk sawi itu sudah bisa dipanen teman-teman. Kalau cabai seperti ini sekitar 3 bulan baru bisa panen. Dan sekian teman-teman untuk update serta perawatan pemupukan tanaman cabai merah keriting yang kami coba tanam di 2 bedeng ini teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti. Semoga rezekinya bertambah dan sehat selalu. Salam hijau, ayo menanam.